Indonesia punya rencana super ambisius nih. Jadi jauh di bawah pulau-pulau kita ini ada sumber energi bersih yang luar biasa. Yuk kita kupas tuntas gimana cara mereka mau ngebuka harta karun ini. Oke, jadi coba bayangin, tepat di bawah kaki kita, di sepanjang jalur yang kita kenal sebagai cincin api atau Ring of Fire, Indonesia itu ibaratnya duduk di atas peti harta karun geologis. Isinya bukan emas, bukan minyak, tapi energi panas bumi yang potensinya raksasa banget. Dan sekarang, sepertinya waktunya telah tiba untuk membukanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih sebenarnya energi panas bumi ini? Kenapa energi ini jadi super penting, bahkan disebut-sebut sebagai kunci masa depan energi Indonesia? Oke, kita bedah satu persatu ya. Gampangnya gini, panas bumi itu ya panas dari inti planet kita. Panas ini menciptakan uap. Nah, uap inilah yang kita pakai buat muterin turbin dan jadiin listrik. Bagian terbaiknya, sumber energi ini nggak pernah mati. Dia nyala terus, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bener-bener bisa diandelin. Dan ini nih yang bikin semuanya jadi menarik banget. Indonesia itu bukan pemain biasa di dunia panas bumi. Kita ini punya potensi terbesar kedua di seluruh dunia. Bayangin, raksasa energi hijau yang selama ini mungkin agak tertidur. Nah, coba deh lihat grafik ini. Ini yang bener-bener nunjukin keunggulannya. Lihat angkanya. Panas bumi itu faktor kapasitasnya bisa sampai 90%. Artinya, pembangkitnya bisa jalan dengan kekuatan hampir penuh hampir sepanjang waktu. Jauh banget kan bedanya sama angin atau matahari yang, ya tahu sendiri, bergantung banget sama cuaca. Inilah yang namanya daya beban dasar, tulang punggung yang bisa nopang seluruh jaringan listrik. Punya potensi sebesar itu, jelas Indonesia nggak mau cuma jadi penonton. Mereka punya target yang gila-gilaan, berani banget, jadi nomor 1 di dunia. Nggak main-main. Biar kebayang skalanya, kita lihat lini masa ini. Mulai dari 1,4 gigawatt di 2014, targetnya lompat jadi 7,8 gigawatt di 2035. Gila kan? Dan lihat titik di tahun 2029. Targetnya jadi pemimpin dunia. Ini bukan lagi pertumbuhan biasa, ini udah lompatan kuantum namanya. Buat ngejar target segitu, artinya Indonesia harus bisa nambah kapasitas baru sebesar 520 megawatt setiap tahun. Itu hampir 4 kali lipat dari kecepatan mereka selama ini. Benar-benar butuh percepatan yang luar biasa. Tapi ya gitu, ambisi besar pasti datang dengan tantangan besar juga. Dan yang paling utama, udah pasti, soal duit. Gimana caranya mendanai ledakan energi sebesar ini? Pertanyaannya emang simpel, tapi ini krusial banget. Duitnya dari mana? Jawabannya, siap-siap ya, sekitar 29 miliar dolar. Wow, segitulah investasi yang dibutuhin buat ngebangun 5,2 gigawatt kapasitas baru sampai tahun 2035. Angkanya gede banget. Nah, ini dia jantung masalahnya. Gimana cara narik duit puluhan miliar dolar itu? Jawabannya, proyeknya harus untung. Di dunia investasi, untung itu diukur pakai yang namanya Internal Rate of Return atau IRR. Angka saktinya harus di atas 10%. Anggap aja nih kayak nilai rapor proyek. Kalau di bawah 10%, investor ogah. Tapi kalau bisa tembus di atas 10%, nah, barulah pintu investasi kebuka lebar. Disinilah Pertamina Geothermal Energy atau PGE maju ke depan. Mereka ini yang jadi motor penggeraknya. Dan mereka punya playbook, punya strategi buat ngelewatin tantangan finansial tadi. Strategi PGE ini intinya ada 3. Pertama, bikin hitung-hitungan tiap proyek jadi lebih menarik. Kedua, pakai teknologi yang lebih canggih dan efisien. Dan yang ketiga, ini yang paling keren, bikin sumber pendapatan baru dari panas bumi itu sendiri. Jadi nggak cuma jualan listrik. Grafik ini ngejelasin strateginya dengan sempurna. Coba perhatiin, insentif dari pemerintah itu ngebantu, ya, naikin IRR-nya sedikit, tapi itu aja nggak cukup. Lompatan besarnya, yang bikin angkanya nembus target 11-12%, itu datangnya dari optimalisasi bisnis. Artinya, itu tadi, teknologi baru dan model pendapatan yang lebih kreatif. Jadi ini perbandingannya. Cara lama itu lambat, ya cuma ngandelin jualan listrik aja. Nah, era baru yang bakal jadi kunci ledakan ini jauh lebih dinamis, pakai teknologi canggih kayak sumur multilateral, dan yang paling penting, bangun bisnis-bisnis baru yang energinya langsung dari panas bumi. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling visioner dari semua rencana ini. Tujuannya bukan lagi sekedar bikin listrik, tapi membangun sebuah ekosistem industri hijau yang utuh. Ada kutipan yang ngerangkum visi besar ini dengan pas banget. Bunyinya gini,
berekspansi melampaui kelistrikan dengan mengembangkan hidrogen hijau, metanol, dan bisnis off-grid sebagai aliran pendapatan baru. Jadi jelas ya, ini udah beyond electricity. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Lihat deh industri-industri masa depan yang bisa dibangun. Ada hidrogen hijau, bahan bakar super bersih. Ada amonia hijau buat pupuk. Ada metanol hijau. Bahkan bisa ngestrak mineral langka kayak silika dan litium dari air panas buminya. Intinya, nggak ada yang kebuang. Semua jadi duit, semua jadi nilai tambah. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas. Lihat foto ini. Ini adalah pabrik percontohan hidrogen hijau pertama di Indonesia, udah jalan di Ulu Belu. Ini bukti nyata kalau masa depan ekosistem hijau yang kita omongin tadi udah mulai dibangun dari sekarang. Oke, jadi kita rangkum ya poin-poin kuncinya. Pertama, panas bumi itu adalah sumber energi andalan Indonesia yang stabil. Kedua, ada target super ambisius untuk jadi nomor 1 dunia di 2029. Ketiga, PGE jadi mesin utama buat ngejar target ini. Dan yang terakhir, masa depannya bukan cuma listrik, tapi sebuah ekosistem hijau yang terintegrasi. Ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Di saat seluruh dunia lagi balapan cari energi bersih, apakah yang sedang dibangun Indonesia ini bukan cuma solusi buat negaranya sendiri, tapi juga sebuah cetak biru, sebuah contoh bagi dunia tentang bagaimana cara membangun ekonomi yang benar-benar hijau? Cuma waktu yang bisa jawab.